perancangan teknik mesin. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Dalam kehidupan manusia, besi termasuk jenis logam yang relatif paling banyak digunakan. Logam besi dibuat dengan cara mengolah bahan baku yaitu biji besi iron ore yang didapat dengan menambang bagian kerak bumi. Kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar, kompetensi pengetahuan 3.2, memahami prinsip pengolahan bahan logam. Kompetensi dasar keterampilan 4.2, mengidentifikasi pengolahan bahan logam. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menceritakan kembali prinsip pengolahan bahan logam dengan percaya diri, serta dapat mengidentifikasi pengolahan bahan logam dengan tepat. Di segmen kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang klasifikasi bahan teknik, meliputi logam, non-logam, dan metaloid. Tahukah kalian bahwa jika dikelompokkan ke dalam bagan jenis-jenis sumber daya mineral, besi termasuk ke dalam mineral logam yang berlimpah? Dan logam sedikit itu ada tembaga, timah hitam, dan sebagainya. Selain mineral logam, ada juga mineral non-logam yang masing-masing sesuai dengan kegunaannya. Agar dapat dibentuk menjadi logam berguna dan dibentuk dalam berbagai jenis benda besi, biji besi dirubah dahulu menjadi besi kasar. Karena besi kasar terlampau lunak dan rapuh, jadi besi biasanya berbentuk paduan. Disebut besi profil apakah gambar di sini? Materi pembelajaran sesi ini akan dibahas tentang bagaimana proses pemurnian biji besi. Dapur tinggi merupakan tanur metalurgi digunakan untuk pengolahan biji besi menjadi besi kasar. Proses pemurnian biji besi dapat dijelaskan pada video berikut. Tanah yang mengandung unsur kebesi-besian ditambang dengan menggunakan galian atau tambang terbuka. Teknik penambangannya menggunakan sekop bertenaga besar dan mesin penggali. Apakah kamu tertarik untuk menjadi seorang penambang? Selanjutnya, bongkahan tanah yang mengandung besi biasanya bercampur dengan aneka kotoran serta unsur-unsur yang tidak diinginkan, seperti pasir atau tanah liat. Agar bersih dari berbagai macam kotoran yang tertinggal, maka biji besi harus melewati proses pencucian atau washing. Proses pencucian dapat dibantu dengan alat berat. Biji besi pada dasarnya terbuat dari oksida atau magnetit, hematit, dan limonit, karbonat atau siderit, dan sulfida atau pirit. Biji besi harus dipecah atau dihancurkan dalam beberapa kali proses sampai didapatkan butiran berukuran tertentu. Proses pemecahan dilakukan dengan mesin. Biji besi melalui proses penghancuran atau crushing dilakukan dengan mesin gyratory mill.
Selanjutnya dihaluskan dengan mesin ball mill. Selanjutnya, butiran halus biji besi diproses melewati magnetic separator atau alat lain untuk memisahkan antara butiran logam dan non-logam. Serbuk biji besi diproses pemanasan untuk mengeluarkan air dan karbon dioksida. Serbuk besi melalui berbagai proses awal. Selanjutnya akan melewati proses pemurnian dan dibentuk menjadi butiran pelet berdiameter kurang lebih 8–25 mm atau seukuran kelereng dengan menggunakan mesin pan pelletizer. Serbuk besi dicampur batu bara dan bentonit atau mineral semacam lempung bersifat lapis dan mengkilap. Pelet akan diangkut oleh troli pengangkut dan akan dimasukkan ke dalam dapur tinggi. Ini adalah dapur tingginya, atau dalam bahasa Inggris disebut blast furnace. Blast furnace atau dapur tinggi bentuknya mirip seperti tungku berdiri, terdiri dari beberapa shaft di mana memiliki tinggi kurang lebih 20–30 meter. Shaft untuk pengolahan besi kasar di dalamnya dilapisi dengan batu tahan api. Biji besi yang berbentuk pelet dan beberapa bahan lainnya seperti batu kapur, arang kokas, dan batu bara dimasukkan dari atas. Pada bagian bawah dihembuskan gas panas. Besi yang meleleh dan terak hasil lain dari proses ini akan keluar dari bagian bawah. Selain menghasilkan besi cair dan terak, ada hasil lainnya yaitu gas panas yang keluar melalui bagian atas. Karena gas ini masih memiliki energi cukup tinggi, sering dimanfaatkan untuk memanaskan udara yang masuk ke dalam dapur tinggi. Untuk menghasilkan besi kasar memerlukan waktu kurang lebih 6–8 jam agar turun ke bawah. Besi panas nantinya dicetak menjadi baja. Perhatikan video berikut. Dapur tinggi menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya karena dinilai lebih efisien dan murah dikarenakan harga gas yang tinggi. Sementara batu bara dari segi ongkos produksi jauh lebih kompetitif. Lelehan besi panas ini kemudian dicetak menjadi besi kasar dan kadar karbon di dalamnya mencapai 2%. Dapur tinggi dalam prosesnya menghasilkan dua macam produk, yaitu besi kasar dan terak.
Materi hari ini yang sudah kamu pelajari adalah besi termasuk ke dalam mineral logam, yaitu logam fero. Logam fero adalah suatu logam yang mengandung unsur besi. Warna tanah yang mengandung unsur besi adalah kuning muda, merah berkarat, ungu tua, abu-abu tua. Dapur tinggi merupakan tanur metalurgi digunakan untuk pengolahan biji besi menjadi besi kasar. Tinggi dapur tinggi kurang lebih 20-30 meter dan bagian dalamnya dilapisi batu tanapi. Bahan tambah pembuatan besi kasar adalah arang kokas atau batu bara dan batu kapur. Proses hingga menjadi besi kasar kurang lebih 6-8 jam. Hasil dapur tinggi selain besi kasar adalah terak. Masuk ke soal latihan. Yang pertama, apakah blast furnace atau dapur tinggi itu? Yang kedua, bagaimana proses pengolahan logam fero? Yang ketiga, sebutkan hasil dari pengolahan biji besi. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai di sini perjumpaan kita. Teruslah semangat, tetap sehat dan ceria.